Zakaria Hussein Lubis, pengampu mata kuliah metode penelitian tafsir Al-Quran. Dan rekan-rekan, khususnya rekan penulis makalah pada kesempatan kali ini, Ustadz Surya Hadi Wijaya dan Ustadz Isnain Ariskinto, izin untuk mengambil peran pembuka. Di sini kita akan membahas tentang tema yang sudah ditugaskan dan diamanahkan kepada kami, yaitu penelitian Living Quran. Eh, Ditulis di makalah, semoga kawan-kawan sudah baca makalah kami semua. Kita akan membahas dari awal definisi Living Quran, bahwa eh, Living Quran ini secara bahasa itu terdiri dari dua kalimat, yaitu living, hidup atau menghidupkan, hidup dan menghidupkan. Kemudian ada juga Quran, yang kalau secara kesimpulan atau secara teks sederhananya adalah eh, melihat bagaimana fenomena-fenomena yang berkaitan dengan Al-Quran yang dipercaya oleh masyarakat itu berkembang. Sehingga eh, penelitian ini berdasarkan bukan pada teks Al-Quran itu sendiri, tetapi terhadap fenomena yang berkaitan dengan Al-Quran di kalangan masyarakat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pendapat peneliti tentang Living Quran, itu disebutkan bahwa M. Mansur menyebut bahwa Al-Quran atau Living Quran ini berasal dari bahasa yang sering digemakan oleh penulis-penulis Barat, yaitu Al-Quran in Everyday Life, gitu ya. Al-Quran in Everyday Life atau Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya contoh dari penulis eh, Barat, ada nama penulis yaitu Neil Robinson, juga ada Ishak Ishak mana tadi? Itu yang menuliskan beberapa penelitian terkait Living Quran dan fenomena-fenomena yang ada di kalangan masyarakat Muslim. Namun sejatinya Living Quran itu sendiri, kalau kita melihat sejarah panjangnya, itu hampir sudah terjadi, atau bahkan kalau dalam bahasa Mansur itu menyebutkan bahwa Living Quran itu sendiri sudah tua bersamaan dengan Al-Quran itu sendiri. Artinya sudah ada di saat zaman Nabi. Salah satu contohnya mungkin ketika eh, ada satu sahabat yang memberikan amalannya atau membuat amalannya sendiri dengan kepercayaannya dia sendiri, kepercayaan sahabat itu dengan membaca surah Al-Ikhlas setiap setiap selesai sholat gitu. Kemudian diadukan kepada Nabi, bagaimana ini Nabi? Kan ini kan nggak pernah ada ceritanya sahabat yang baca surah Al-Ikhlas. Ini setiap kali selesai sholat baca surah Al-Ikhlas. Kemudian Nabi mengatakan bahwa, oh itu nggak apa-apa, itu nggak masalah. Bahkan itu menjadi penyebab sahabat itu nanti mendapatkan mendapat mendapatkan eh, syafaat lah istilahnya, atau sebab dia memasuki surga karena itu, katanya. Kalau sejarah singkatnya, kita lihat fenomena Quran ini hadir sejak masa Nabi, ya. Kemudian setelah yang kami singgung tadi, akan tetapi sebagai metode penelitian di situ masih belum terstruktur tentang metodologinya, kemudian bagaimana sistem penelitiannya, sehingga eh, istilah Living Quran itu bisa, kalau dari proto keilmuan di Indonesia itu bisa ditarik di tahun 2005, yaitu tentang eh, kajian yang dibahas oleh
UIN atau eh, Universitas Sunan Kalijaga di tahun 2005. Saat itu akademisi dari UIN Sunan Kalijaga itu mengembangkan kajian tentang pemahaman living Quran. Mahasiswa tafsir hadis, kemudian dosen-dosen tafsir hadis juga mengadakan workshop yang mengundang beberapa nama terkenal seperti Profesor Dr. Edi Ahim Saputra, seorang antropolog dari Universitas Gajah Mada, dan mengenalkan workshop ini dan memunculkan epistemologi baru yang dikenal dengan Living Quran. Living Quran dan hadis lebih tepatnya. Yang menekankan pemahaman Al-Quran dan hadis dalam konteks sosial budaya. Selain itu, eh, para peneliti dari ilmuwan barat juga banyak yang menuliskan fenomena Living Quran ini sebagai realita masyarakat. Sebutlah Neil Robinson misalnya yang meneliti fenomena Al-Quran di bukunya yang berjudul Discovering the Quran. Kemudian ada juga Farid Esak yang dalam bukunya juga membahas tentang The Quran in the Lives of Muslim, The Quran is Alive, yang hampir dalam setiap bukunya itu menyinggung realita-realita yang ada di kalangan kaum muslim seperti eh, tambah rajinnya kaum kaum muslimin saat bulan puasa. Kemudian kalau dalam buku Farid Esak itu hampir seluruhnya atau salah satu yang dibahas itu misalkan masyarakat-masyarakat yang memelintir fungsi Al-Quran yang seharusnya itu dijadikan eh, dikaji atau dipahami dan dihayati itu dijadikan jimat gitu. Ada yang dijadikan jimat. Itu yang disebutkan dalam salah satu pembahasan dari Neil Robinson. Nah, di tempat yang sama atau bukan di tempat yang sama atau di Indonesia itu sendiri seperti yang tadi disebutkan istilah baru dari UIN Sunan Kalijaga itu untuk memperkuat kerangka epistemologi ini ada dosen-dosen tafsir hadis dan dosen UIN itu menyusun buku berjudul Metodologi Penelitian Living Quran Hadis yang di situ dibahas dari bagaimana pengalaman Muslim berinteraksi dengan Al-Quran, kemudian di bagian tengahnya juga menjelaskan metodologi, sosiologi, dan fenomenologi dalam penelitian Living Quran, kemudian bagaimana model penelitian kualitatif, dan semacamnya yang mengkaji definisi living hadis, serta living Quran dan living Sunnah. Pada akhirnya, puncaknya ternyata di tahun 2013 ada kurikulum yang berbasis kompetensi sehingga mata kuliah terkait living Quran dan living hadis menjadi bagian penting dan menggantikan mata kuliah sebelumnya yang bernama Al-Quran dan Sosial Budaya serta Hadis dan Sosial Budaya. Sejak saat itu banyak dari kalangan S1, S2, dan S3 itu menunjukkan minat dan keingintahuan atau penulisan-penulisan tentang bidang keilmuan ini. Kemudian lanjut ke poin selanjutnya yaitu bentuk-bentuk living Quran. Di sini bisa kita lihat ada tadarus, kemudian ada tahfiz, ada kaligrafi, kemudian ada pembacaan serentak dan pembacaan seremonial saat-saat upacara keilmuan agama keagamaan ya, atau kita lihat yang kita kenal yang paling ketika ada MTQ yang sifatnya itu bukan cuma lokal tapi juga nasional. Kemudian urgensi kajian Living Quran. Nah, dari beberapa
bentuk-bentuk living Quran, maka sebenarnya Al-Quran itu bisa dijadikan penggunaan ayat-ayat sebagai dalil atau jimat atau obat dan semacamnya itu menunjukkan fungsi yang sangat erat di kalangan masyarakat terhadap keyakinan mereka dan keseharian mereka sebagai bagian penting dari fenomena living Quran. Adapun urgensi kajian dari living Quran ini, kita melihat bahwa ada perluasan horizon, bahwa tidak hanya memahami Al-Quran secara teks dan hanya mengkaji Al-Quran itu sendiri, tapi kita melihat fenomena-fenomena yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat dan berkaitan erat dengan Al-Quran itu sendiri. Kemudian ada urgensi dakwah. Kenapa kita penting mengkaji atau mempelajari metode penelitian living Quran ini? Ya sebagian dari itu adalah dakwah dan pemberdayaan, memahami praktik masyarakat agar kita bisa menyesuaikan dakwah yang sesuai, bagaimana dakwah kita terhadap masyarakat yang sifatnya keras mungkin, atau bagaimana masyarakat itu memahami Al-Quran dengan pemahaman yang salah, misalnya seperti yang kita jelaskan di awal, yang banyak menjadikan Al-Quran itu sebagai jimat atau bacaan-bacaan yang dibuat nyeleneh dengan kepercayaan itu bisa kita tarik sebagai medan dakwah kita untuk mengenalkan ada tafsir, ada Al-Quran dan metodologi-metodologi yang lainnya. Kemudian relevansi akademik, memberi kontribusi metodologis dan empiris bagi studi Al-Quran. Baik bagi kita sebagai mahasiswa tafsir atau bagi peneliti-peneliti di kemudian hari, sehingga bisa menjadi sumber rujukan di kemudian hari untuk peneliti-peneliti selanjutnya. Oke, demikian dari saya untuk menjadi pembuka dalam makalah ini atau dalam diskusi malam ini. Mungkin akan dilanjutkan oleh saudara kita, Ustadz Isnain Harizkianto. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Ulum. Teman-teman, saya ingin izin melanjutkan pembahasan tentang living Quran ini. Kali ini saya akan coba memaparkan tentang metodologi living Quran. Sebagai model penelitian, living Quran ini memiliki beberapa metode yang digunakan, yaitu setidaknya ada 3. Yang pertama wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang pertama adalah observasi. Observasi ini merupakan salah satu metode utama dalam penelitian sosial keagamaan, terutama dalam penelitian kualitatif. Observasi ini merupakan metode pengumpulan data yang paling alamiah dan paling banyak digunakan, tidak hanya dalam dunia keilmiahan tetapi juga dalam berbagai aktivitas kehidupan. Arti umum observasi ini adalah kita melakukan pengamatan, kemudian penglihatan secara khusus, yaitu kita mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, kemudian kita mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena sosial keagamaan. Kemudian observasi ini termasuk teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara teliti. Ya, jadi observasi itu kita mengamati secara teliti dan mencatatnya dengan baik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, metode yang dipakai adalah wawancara. Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal antara
pewawancara dan yang diwawancarai dengan tujuan untuk mendapatkan informasi. Ya, melalui wawancara ini seseorang dapat memasuki kehidupan dunia orang lain. Misalkan kita ingin mengetahui living Quran sebagai jimat atau sesuatu yang memiliki kekuatan gaib, ya, maka dengan wawancara ini kita akan menanyakan kepada objek, ya, yang kita teliti, ya, dengan cara interview atau wawancara, sehingga kita selaku peneliti akan mudah dan konkret di dalam mendapatkan apa yang hendak kita cari dan atau yang kita teliti. Ya, wawancara ini sebagai cara pengumpulan data yang cukup efektif, ya, bagi peneliti dan kualitas sumbernya. Ya. Kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah metode dokumentasi. Dokumentasi ini merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang telah lalu, ya. Dokumentasi ini misalkan data-data yang kita ambil sudah lama, ya, bisa berupa gambar, tulisan atau simbol-simbol, ya. Dan juga bisa juga berupa karya-karya seseorang. Nah, ini juga bisa kita jadikan dokumentasi, ya, di dalam penelitian living Quran. Ya. Kemudian peralatan yang bisa kita gunakan di dalam mendokumentasikan tentunya bisa berupa kamera, ya, atau video, ya, atau handycam. Ini salah satu alat yang bisa kita pakai untuk metode dokumentasi. Ya. Kemudian berikutnya langkah-langkah penelitian di dalam living Quran. Living Quran inilah merupakan fenomena sosial, ya, yang mana model penelitian yang dipakai tentunya adalah metode penelitian kualitatif, yang mana metode ini dapat dijabarkan mencakup langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, ketika kita akan melakukan penelitian living Quran, maka yang harus kita lakukan pertama adalah kita menentukan lokasi. Ya. Menentukan lokasi penelitian ini merupakan suatu hal yang penting, ya. Dan ini yang pertama kali harus kita lakukan. Kita harus tahu tempat, ya, misalkan desa atau mungkin komunitas atau kelompok tertentu yang akan kita teliti. Ya. Kemudian perihal lokasi juga, ya, ini juga penting kita lakukan adalah apa hal yang akan kita teliti. Misalkan tentang komunitas suatu perkumpulan yang menjadikan Al-Quran sebagai kekuatan jimat, ya, atau kekuatan gaib. Nah, ini kita tentukan lokasinya di mana yang terdapat seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, ya, langkah yang kedua yang kita lakukan adalah melakukan pendekatan dan perspektif, ya. Dalam penelitian kualitatif kita hendaknya mengemukakan bahwa data yang dikumpulkan itu harus berupa deskripsi atau uraian detail. Misalkan kita akan meneliti tentang Al-Quran, ya, pembacaan Al-Quran sebagai jimat, maka kita kumpulkan, ya, kita deskripsikan berdasarkan bahasa, cara berpikir, kemudian subjek atau orang yang akan kita teliti, ya, kita lakukan pendekatan di situ, kita wawancara, kemudian kita ungkapkan, ya, apa yang menjadi pertimbangan di balik tindakan menjadikan Al-Quran itu sebagai jimat. Nah, ini pendekatan dan perspektif. Kemudian langkah yang ketiga, informasi tentang rasionalitas tindakan membaca Al-Quran sebagai kekuatan
magic atau kekuatan apa sebagai jimat ya, kekuatan goib ini dengan melakukan teknik pengumpulan data. Caranya adalah dengan kita melakukan wawancara secara mendalam terhadap komunitas yang mengamalkan Al-Quran ini sebagai kekuatan jimat ya. Kita lakukan teknik pengumpulan data, kita istilahnya kita kumpulkan data, kita gali riwayat hidupnya, riwayat keagamaannya, ya, kemudian termasuk dia sebagai warga masyarakat atau tokoh masyarakat yang ada di tempat tersebut. Nah, kemudian langkah yang keempat yang kita lakukan di dalam langkah-langkah penelitian Living Quran ini adalah unit analisis data, kriteria cara penetapan jumlah responden. Jadi kita tentukan jumlah responden yang akan kita teliti. Ya. Nah, kemudian berikutnya yang kelima, strategi pengumpulan data. Ya. Jika permasalahan penelitian telah terkualifikasi layak untuk dijadikan tema skripsi atau tesis dalam suatu forum seminar, maka peneliti merencanakan turun ke lapangan. Peneliti akan menemui beberapa orang di lokasi sebagai upaya penjajakan atau langkah sehingga ditemukan orang yang memiliki kriteria sebagai seorang informan. Pengenalan diri peneliti atau kita sebagai peneliti dengan beberapa orang di lapangan ini akan digunakan sebagai modal awal untuk mengumpulkan data. Ya, kemudian berikutnya langkah yang terakhir yang keenam di dalam penelitian Living Quran adalah kita melakukan penyajian data. Setelah 5 hal itu kita lakukan, maka berikutnya adalah kita menyajikan data. Pada dasarnya data-data ini terdiri dari hasil analisis data berupa cerita rinci, ya, misalkan ini tentang Al-Quran sebagai kekuatan jimat atau kekuatan goib, ya, kita sajikan data tersebut secara rinci kepada informan, ya, sesuai dengan ungkapan atau pandangan mereka, apa adanya tanpa ada sesuai dengan pandangan mereka, kemudian kita evaluasi, ya, kemudian diinterpretasi. Yang kedua adalah kita melakukan pembahasan, yaitu melakukan diskusi antara data temuan dengan teori-teori yang digunakan. Ini adalah 6 langkah-langkah di dalam penelitian Living Quran. Kemudian berikutnya akan dilanjutkan oleh Ustaz Surya. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya jelas ya? Cek. Jelas, jelas. Oke. Baik, saya akan melanjutkan mengenai penelitian Living Quran itu apa saja sih yang harus diperhatikan ketika kita akan memulai meneliti Living Quran. Yang pertama, kita harus memahami bahwasanya penelitian Living Quran itu menggunakan pendekatan sosiologis fenomenologis. Jadi di situ kita tidak bisa menghakimi atau menjustifikasi fenomena tersebut benar atau salah, sunnah atau bid'ah, syariah atau ghair syariah. Tidak, karena penelitian Living Quran itu hanya berusaha melakukan pembacaan yang objektif terhadap fenomena keagamaan yang berkaitan langsung dengan Al-Quran. Jadi karenanya kita tidak bisa menilai itu sesat dan seterusnya. Hanya kita ingin tahu bagaimana sebenarnya Al-Quran itu dalam tanda petik diperlakukan oleh satu masyarakat, ya. Jadi tidak mencampuri hukumnya dan seterusnya. Itu yang perlu kita perhatikan dan perlu kita pahami yang pertama. Kemudian yang kedua,
Penelitian Living Quran ini tidak dimaksudkan sebagai pemahaman individu atau masyarakat dalam memahami atau menafsirkan Al-Quran. Jadi kita tidak bisa menjustifikasi bahwasanya itu penafsiran masyarakat tersebut sehingga memperlakukan Al-Quran seperti itu begitu. Tapi Living Quran ini ya hanya sebagai gambaran di realita kehidupan bermasyarakat bahwasanya ada budaya-budaya tersebut yang tadi sudah disebutkan, ada yang menggunakan Al-Quran sebagai obat, jimat dan seterusnya. Karena memang penelitian ini tadi bersifat sosiologis, fenomenologis, bagaimana eh, apa namanya kebudayaan di satu masyarakat itu mengenai Al-Quran. Kemudian yang ketiga yang harus kita perhatikan juga bahwasanya penelitian Living Quran ini bertujuan untuk menemukan makna dan nilai-nilai yang melekat pada sebuah fenomena sosial keagamaan. Ya, berupa praktek-praktek ritual misalnya yang berkaitan langsung dengan Al-Quran dan seterusnya. Itu saja. Dia akhiri dengan kesimpulan bahwasanya Living Quran ini adalah studi tentang bagaimana Al-Quran itu hadir, bagaimana Al-Quran itu dimaknai dan diaplikasikan dalam praktek sosial, mulai dari tadarus Al-Quran, tahfidz, seni kaligrafi, hingga resepsi fungsional. Penting untuk memperluas kajian dari teks menuju konteks sosial kultural melalui penelitian kualitatif. Barangkali itu dari kami dalam menjelaskan dan memaparkan metodologi Living Quran. Demikian, barangkali ada yang mau disampaikan oleh teman-teman. Saya persilahkan. Silakan kawan-kawan, babat habis Pak Surya dan Ustaz Ismail. Silakan ajukan pertanyaan atau tanggapan, kritik dan saran, komentar semuanya. Ya, mohon izin Ustaz. Biasanya nanya Silakan Ustaz. Ustaz, silakan. Biasanya nanya Ustaz Suri ya. Ustaz Suri yang nanya lah. Ya, baik mohon izin. Tadi kan ada ini ya, ada sesi wawancara gitu ya. Observasi wawancara. Untuk mungkin untuk katakanlah untuk kebutuhan tesis gitu ya. Itu kira-kira ada nggak sih misalnya batasan berapa orang gitu? Standarnya berapa orang misalnya yang diwawancara gitu. Terus eh ya mungkin itu kali ya itu dulu lah ya. Dan ya kira-kira standar minimum berapa gitu. Sehingga memang untuk mencapai hasil yang jelas ya dari apa namanya eh, yang kita wawancarai gitu ya, mayoritasnya apakah Living Quran ini punya indikasi keberhasilannya itu ya, untuk kita bisa menangkap di antara poin-poin itu. Begitu paling kira-kira ada nggak standar minimum harus berapa orang gitu. Terima kasih.
Ya, silakan. Ustadz Isnain. Ya baik, saya akan coba ini ya izin menjawab. Nanti kalau ada yang kurang nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman. Jadi di dalam wawancara dalam metode Living Quran ini ada beberapa ketentuan ya di dalam penelitian pembuatan tesis. Misalkan dalam penelitian tesis itu yang kita jumlah orang yang kita teliti itu berkisar antara 5 sampai 25 orang ya. Itu jadi minimalnya 5 orang, kemudian maksimal itu 25 orang. Itu yang itu apa istilahnya di dalam penelitian kualitatif. Ya, biasanya kalau hanya 5 orang itu penelitiannya lebih mendalam dan biasanya untuk studi-studi ke luar negeri gitu ya, PhD yang seterusnya. Nah, jadi untuk kualitatif ini antara paling 10 sampai 25 orang lah maksimal gitu ya. Atau kalau kita yang umum misalkan tesis yang saya ketahui itu 10 orang lah paling tidak. Ya 10 sampai 25 orang. Ini yang jumlah orang yang bisa kita jadikan objek ya untuk kita wawancarai untuk dijadikan penelitian tesis. Mungkin itu silakan kalau misalkan ada tambahan teman-teman. Ya, baik. Tentang responden atau objek penelitian ya, orang-orang yang akan kita wawancara. Dalam penelitian kualitatif ini sebetulnya tidak ada angka pasti ya, berapa orang yang akan kita ajukan pertanyaan, yang akan kita ambil datanya. Sehingga hanya perkiraan saja ya, dan jumlahnya pun tidak tidak sama, hanya perkiraan. Ada yang bilang ya sekitar 10 orang, 15 orang, atau 20 orang, dan seterusnya. Karena memang tidak ada ketentuan pasti untuk menentukan jumlah responden dalam penelitian kualitatif ini. Namun yang menjadi sandaran adalah bagaimana data yang dikumpulkan itu sudah sesuai atau belum. Artinya data itu harus jenuh. Artinya ketika orang yang kita wawancarai memiliki jawaban yang sama, beberapa ada yang sama, ada yang beda. Misalnya dalam pertanyaan yang sama, itu masih terus kita cari, kita kejar ya. Namun ketika perkiraan kita ini kok jawabannya sama ya, antara responden satu dengan responden yang kedua, terus kita tanya lagi, ternyata udah ada jawaban yang sama. Nah, disitulah batasnya. Jadi kalau seumpama tadi misalnya dikatakan 10 orang responden, jawabannya masih beda, nah itu bisa dilanjutkan terus sampai orang ke-11. Orang ke-11 misalnya jawabannya ada yang sama, tapi ada juga yang bedanya, masih lanjut. Ya. Jadi sampai nanti puncaknya yaitu sampai data jenuh, sampai pertanyaan yang kita ajukan jawabannya sudah sama yang dijawab oleh orang-orang yang kita tanya sebelumnya. Begitu. Terima kasih. Izin bertanya, Ustaz. Ya, ya, silakan, silakan, Ustaz Indra. Eh, yang saya pahami dari jawaban eh, materi bahwa yang maksud dengan lingkungan itu eh, bagaimana Ustaz Indra suaranya atau putus-putus orang Ustaz. itu putus-putus. Sekarang gimana, Ustaz?
Ya, siap. Jadi yang saya pahami barusan bahwa Living Quran ini adalah bagaimana Al-Quran itu diterapkan di sosial masyarakat, ya, tanpa melihat apakah yang dipraktikkan oleh masyarakat terhadap Al-Quran itu benar atau tidak. Seperti itu ya Ustaz, atau bagaimana? Iya, iya, betul sekali. Ya, Ya. Kemudian yang saya tanyakan itu apa sih tujuan akhir dari penelitian Living Quran ini? Apakah hanya sekadar misalkan mengetahui bahwa Al-Quran ini seperti ini nih dipraktikkan di masyarakat. Al-Quran ini dijadikan seperti ini nih di masyarakat. Apakah tujuan akhir dari penelitian Living Quran itu seperti itu atau eh, apa menghasilkan solusi misalkan kalau di masyarakat itu praktek Al-Quran yang diterapkan di masyarakat adalah salah misalkan maka Living Quran ini melahirkan solusi gitu. Apakah seperti itu atau bagaimana saat itu? Ya, terima kasih. ya, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Ustaz Jamil Ulum menanggapi. Baik, sebenarnya tadi sudah disinggung ya Ustadz Indra terkait urgensi penelitian Living Quran ini. Kita tadi sudah bahas ada setidaknya tiga urgensi dari penelitian ini. Yang pertama, eh, perluasan 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 apa tadi istilah itu? Intinya menyadarkan masyarakat dan menyadarkan kita semua bahwa eh, Al-Quran itu bukan hanya eh, dalam bentuk teks ayat Al-Quran, tapi bisa dari lebih luas lagi terkait objek realita dalam masyarakatnya. Kemudian yang kedua, tujuan dari ini salah satunya adalah dakwah ya. Kita lebih mengenal bahwa eh, living Quran di suatu daerah hidupnya, pemahamannya atau realitanya seperti ini. Jadi kita bisa bisa lebih aware atau lebih sadar menggunakan metode dakwah yang seperti apa gitu. Sehingga kalau misalkan di situ terdapat kesalahan dalam tanda kutip pemahaman dalam dalam sosial masyarakat itu kita bisa mendekati dengan pendekatan Living Quran ini Ustaz. Sehingga mungkin kita bisa membetulkannya atau membenarkannya. Dan yang ketiga, urgensinya juga ini bisa menjadi suatu pijakan peneliti di masa depan gitu. Sehingga dari sebelum-sebelumnya kita tidak pernah membukukannya atau kita belum tahu nih di masa 100 tahun sebelum kita di desa kita tradisinya seperti apa dalam memahami Al-Quran. Mungkin di masa yang akan datang karena ada penelitian dari kita, Living Quran, sudah tercantum nih bahwa di daerah A, oh dulu pernah hidup pemahaman Al-Quran seperti ini. Jadi pembukuan lah istilahnya. Itu Ustaz, dari saya sendiri. Dan yang paling final sih menurut saya, tapi tidak di buku itu, finalnya adalah eh, kita mensosialisasikan dan kalau bisa membuat 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 inisiatif sendiri bagaimana caranya menghidup Quran di kalangan masyarakat yang belum hidup tentunya. Kita kalau bahasanya buku Pak Polres itu kan bukan Al-Quran bagaimana caranya kita menghidupkan Al-Quran di kalangan masyarakat itu final 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 bosnya kalau menurut saya tujuan akhirnya itu sebenarnya Ustaz.
Baik, Ustaz. Oke, Syukur, Ustaz. Penjelasannya, Ustaz. afwan Ustaz. Afwan. Afwan. Ya, silakan selanjutnya. Barangkali ada yang ingin bertanya, mungkin tertarik dengan penelitian Living Quran ini. Mungkin satu daerah ada tradisi tentang Al-Quran, bagaimana kemudian kira-kira Responden itu sampai di tahap yang sama semua gitu ya. Nah, pertanyaan saya itu lebih ke bagaimana kalau situasinya adalah kita ingin melihat eh, tindak lanjut atau apa istilahnya eh, kita ingin mengetahui bagaimana yang berbeda ini gitu. Misalkan Menjelaskan topik. eh, yang berbeda ini apakah nggak ditelusuri dulu kenapa berbeda gitu. Menjadikan satu pandangan yang berbeda yang satu misalkan kemudian yang mayoritas mungkin kayak gini. Nah, itu mungkin lebih lebih menarik jika seandainya kalau yang berbeda ini dikupas lagi gitu. Apa apa nggak seperti itu? Bagaimana Ustaz Surya? Masuk nggak pertanyaan saya? kualitatif itu tidak ada jumlah responden yang standar ya. Artinya hanya berupa perkiraan-perkiraan, mungkin 5, mungkin 10, dan seterusnya. Dan saya katakan juga tadi, untuk pastinya ya itu bisa dengan itu adalah hasil dari wawancara kita ketika responden menjawabnya dengan sama ya. Kalau masih ada yang beda, teruskan saja gitu. Jadi semakin banyak kita mengambil data di responden tersebut, semakin bagus juga hasil penelitian yang akan kita dapatkan dari data tersebut. Misalnya kalau udah dapat 10 orang misalnya, tanya orang ke-11, wah ini sih agak-agak sama jawabannya, cuma agak mendetail nih. Nah, itu bisa kita lanjutkan karena masih ada yang beda. Jadi ya namanya juga kita bertanya kepada responden, kita juga berhak nanti bertanya, kenapa begitu? Atau ya itu nanti disiapin dulu sama kita sebagai peneliti, kira-kira apa saja yang akan mau ditanyakan. Kalau kita mau memperdalam pertanyaan tersebut, silahkan saja. Kan tidak ada apa namanya standarnya, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Yang penting tujuan penelitian kita itu tercapai melalui pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan kepada responden tersebut. Jika kita merasa ini datanya masih kurang nih, belum menjawab tujuan penelitian yang keempat, misalnya dalam satu penelitian kita, itu terusin aja sampai menjawab, bahkan bukan hanya menjawab, tapi benar-benar jawaban itu apa ya, sangat-sangat mendalam, gitu. Sehingga kita eh, mendapatkan datanya sangat kuat sekali. Apalagi tadi kalau di rata-rata misalnya kalau kita bertanya misalnya 10 pertanyaan dengan pertanyaan yang sama kepada setiap responden, itu kan biasanya ada yang jawabnya singkat, ada yang jawabannya panjang lebar.
dan seterusnya, karena sesuai dengan kemampuan mereka dalam menjawab pertanyaan kita gitu. Jadi terus saja kalau misalnya ada yang masih beda, baik itu jawaban ataupun penjelasan ataupun alasan dari responden dalam menjawab pertanyaan kita, terus saja. Nanti kita akan menilai dengan hasil jawaban yang ada dari sekian banyak responden yang sudah kita tanya. Kita akan menilai, membaca ulang. Ini udah 10 orang nih, misalnya. Udah menjawab belum ya? Ini sih kayaknya udah menjawab, tapi kurang 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 dikit lah, kurang kuat kayaknya. Nah, kita bisa melanjutkan. Jadi semua itu sebetulnya tergantung kita sebagai peneliti. Nah, ya tujuannya apa yang akan kita dapatkan dari penelitian itu kan kita sudah buat sebelumnya, sehingga dari situ kita bisa menilai sendiri apakah data tersebut masih kurang atau sudah cukup atau bahkan sangat-sangat cukup, sehingga kita bisa menyimpulkan dan bisa apa namanya mendapatkan apa yang sudah kita buat di perumusan masalah, tujuan masalah dan seterusnya. Begitu ya. Mungkin sedikit tambahan ya, saya menambahkan dari yang disampaikan oleh Ustaz Surya tadi. Jadi di dalam metode wawancara ini kita juga perlu memperoleh ya tentunya jawaban yang valid dan akurat ya. Dan untuk mendapatkan itu supaya artinya lebih akurat, lebih valid, di dalam penelitian itu kita harus menentukan yang namanya key person, yaitu tokoh-tokoh kunci. Pasti di setiap perkumpulan atau masyarakat yang kita teliti, misalkan tentang menjadikan Al-Quran itu sebagai jimat, di situ ada tokoh-tokoh kunci yang memang paham betul ya tentang kebiasaan atau hal-hal yang dilakukan mengenai tentang misalkan kebiasaan mengamalkan ya ayat-ayat Al-Quran sebagai jimat. Nah, ini perlu sekali lagi tentang kita menentukan tokoh-tokoh kunci di dalam wawancara, sehingga hasil yang kita dapatkan, hasil penelitian yang kita dapatkan itu lebih valid dan akurat. Mungkin itu, Ustaz. Terima kasih. Ya, bagus sekali dari jawaban Ustadz Isnain ya. Di penelitian kualitatif, kita juga memang sangat perlu untuk menentukan tokoh-tokoh mana saja yang akan kita ambil datanya, yang akan kita wawancara. Jangan sampai nanti masyarakat aja, masyarakatnya ada misalnya ada 100 orang, kita ambil 15 orang saja. Nah, itu kurang valid ya, karena dalam satu penelitian kualitatif kita juga harus menentukan tokoh mana aja yang menjadi tokoh-tokoh kunci untuk menjawab apa yang akan kita ajukan. Misalnya selain masyarakat, kita juga harus menanyakan misalnya di situ ada tokoh adat, misalnya kalau emang ada tokoh adat, atau kalau ada ustadz, kita juga bisa bertanya kira-kira di sini ada berapa ustadz, kemudian kita datangi, kita tanyakan, atau ada apa namanya tokoh masyarakat atau em, pejabat setempat, RT RW dan seterusnya, itu juga bisa kita ambil datanya, kita ajukan pertanyaan, sehingga jawaban yang kita dapatkan menjadi sangat beragam. Jadi bukan hanya sekedar dari masyarakat lokal, tapi ada juga dari pejabat daerah, pejabat setempat, atau dari ulama setempat, atau dari tokoh adat setempat. Nah, itu jadi akan memperkaya hasil penelitian kita mengenai living Quran yang kita teliti di wilayah tersebut. Itu aja barangkali dari saya. Ustadz izin bertanya, Ustadz Surya, soal Ya, ya, silakan, silakan. Wah, rame nih. mumpung Ustadz Surya yang presentasi ya, dan terus juga Ustadz Ulum ya, soal izin Ustadz ya, Ana coba baca Ustadz ya, Masya Allah tadi lihat-lihat makalah yang ditulis, Masya Allah luar biasa ya. Nah, Ana mau bertanya Ustadz Surya,
atau Ustadz Ulum lah ya yang bisa jawab. Dalam makalah tersebut ditulis beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut. Satu, penelitian Living Quran dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Nah, di sini disebutkan eh, dalam peneliti Living Quran ini harus menggunakan pendekatan sosiologis yang bersifat ya apa namanya tidak menyalahkan begitu saja ya. Apa fenomena yang terjadi dengan label benar atau salah atau sunni bidah, intinya kita tidak bisa menyalahkan begitu ya, atau bahasa lain kita tidak bisa menghakimi benar, salah, sunnah atau bid'ah. Namun tadi Anda mendengar presentasi dari Ustadz Surya ya, kalau tidak salah, atau Ustadz Ulum, di sisi lain juga menyatakan bahwa urgensi atau pentingnya kajian ini adalah untuk kepentingan dakwah, agar masyarakat tidak hanya menjadikan Al-Quran sebagai jimat ya atau bacaan-bacaan tertentu dan lain-lain. Nah, Anda rasa di situ ada kontradiksi antara makalah dan apa yang dipresentasi. Kira-kira bagaimana Ustadz Surya atau Ustadz Ulum mendamaikan ya di tulisan dan dipresentasikan ya, barakallahu fiik. Kira-kira begitu Ustadz. Nah, silakan Ustadz Ulum. Saya persilakan ya. Sebenarnya kita nggak ada kontradiksi Ustadz dari dari Kita apa temenan namanya ya. dari pemaparan yang kita buat itu sebenarnya kan urgensi pentingnya penelitiannya yang disampaikan saya itu tujuannya, kemudian disampaikan Ustadz Surya itu langkah-langkahnya saat menelitinya. Nah itu Ustadz. Jadi saat kita meneliti, kita nggak boleh menghakimi. Tetapi setelah penelitiannya selesai, itu bisa dijadikan sebagai rujukan bagi kalau yang mau berdakwah di situ, dia bisa membaca metode kita, penelitian kita seperti ini. Oh, di desa A penelitian dari Living Qurannya seperti ini. Jadi itu Ustaz maksud dari urgensi tujuannya. Nah, saat meneliti memang betul harus melakukan pendekatan sosiologis. Artinya tidak bisa menghakimi saat meneliti karena kita mau menghakimi salah dan benar bagaimana orang kita di situ cuma sebagai peneliti dari fenomena. Nah, itu mungkin dari saya pribadi Ustaz. Silakan mungkin ada dari Ustadz Surya. Ya, baik. Jadi betul sekali ya apa yang sudah disampaikan Ustadz Jamil Ulum, bahwasanya ketika kita akan meneliti tentang penelitian Living Quran ini di satu daerah, ya kita layaknya lah sebagai seorang peneliti, kita mencari data sebanyak-banyaknya, seakurat-akuratnya, betul-betul menggambarkan bahwasanya di lokasi tersebut memiliki tradisi A misalnya. Nah, dari gambaran-gambaran atau hasil penelitian yang sudah kita dapat, kita tidak bisa langsung apa ya me- menjustis langsung di situ. Oh, ini nggak boleh Pak, kenapa begini? Kan nggak ada, nggak ada etika seorang peneliti itu ketika sedang mewawancara misalnya, itu langsung menyalahkan responden. Karena ketika kita menyalahkan responden, nanti dia akan apa ya, tidak mau memberikan datanya lagi, ya. Jadi biarkan penelitian itu berjalan apa adanya, sebagaimana yang dirasakan masyarakat itu seperti apa, termasuk para tokoh-tokohnya yang tadi sudah disebutkan ya, agar kita dapat gambaran utuh terhadap fenomena yang terjadi di daerah tersebut. Setelah itu sudah tergambar, sudah tertulis, rapi, beres. Nah, hasil itulah yang menjadi rujukan kita. Betul tadi apa yang sudah dikatakan Ustadz Jamil Ulum. Sebagai media dakwah kita, agar ketika umpamanya kita akan berdakwah di lokasi tersebut, kita sudah mengetahui dan bisa memiliki cara-cara yang elegan bagaimana caranya
agar dakwah kita untuk membenarkan hal-hal yang tadi misalnya dianggap keliru oleh kita sehingga bisa kita luruskan. Kan dalamnya juga kan harus ada tata keramanya, harus ada pendekatan-pendekatan agar masyarakat itu betul-betul menerima kita. Misalnya mereka salah atau katakanlah melakukan satu kemusyrikan misalnya, ya kita lakukan saja itu sebagai dakwah kita. Tentunya tidak dakwah yang secara frontal, keras begitu, tapi ada adab-adabnya dalam berdakwah sehingga masyarakat tersebut menerima dan sadar seumpama di situ ada ketidakpasan ya dalam melakukan tradisi terkait Al-Quran tersebut. Itu ya, Ustaz Ikram. Masya Allah, Masya Allah. Syukron, Ustaz. Syukron. Jadi Ustadz Ikram menghakiminya di hati dulu aja pas meneliti gitu. Di kolbih dulu gitu. Sahih, sahih ya. Ya, silakan yang lain. Barangkali ada yang mau cerita di daerahnya, ada tradisi apalah begitu tentang Al-Quran. Karena kalau dilihat dari apa namanya makalah yang sudah di-share itu kan sebetulnya bentuk-bentuknya banyak ya. Ada MTQ juga, ada tahfiz juga termasuk. Dan termasuk ada jimat-jimat ya yang akan dijadikan beragam apa ya kebutuhan ya agar kebutuhannya bisa terpenuhi melalui eh, jimat-jimat yang ditulis dengan Al-Quran itu. Barangkali ada yang mau membahas tentang sisi hukumnya atau bertanya tentang sisi hukumnya, nah, dipersilakan agar kajian kita bisa lebih melebar. Silakan, silakan. Kalau di daerah Ustadz Ikram Lata, ada nggak tradisi-tradisi tertentu barangkali? Daerah mana nih Ikram? Ustadz Ikram. Karena dari Manado, Ustaz. Oh Jadi, ya, Manado. Di ya, Manado gimana? Kira-kira ada nggak tradisi apa yang ada di masyarakat Manado khususnya tentang Al-Quran ini? jimat sih paling banyak, Ustaz Surya. Jimat itu ya, ya paling banyak. Karena juga kan Luana ya menemani Ustadz Ana gitu lah ya, Rukia. Kadang kalau dapat jimat, buhulnya tuh dapat begitu, Ustaz. Buhulnya atau tulisan Arab entah apa maknanya. Hmm. Gitu, Ustaz Surya. Berarti masih banyak santet-santet kali ya? Wapak-wapak berarti ya Ustaz ya. Iya, iya. Setahu saya juga ada emang apa tuh? eh, Pernah melihat lah wafak yang tulisannya melingkar-melingkar begitu. Tapi kalau apa namanya? Kalau penulisan wafak itu eh, beragam sih ya. Karena saya pernah melihat juga ada yang menulis wafak gitu. Kebetulan dulu kakak saya pernah begitu membuat apa namanya? Ya katakanlah wafak itu dari Al-Quran. Jadi memang harus di kamar yang sepi sendiri. Bahkan lidahnya tuh kayak harus digigit. Mungkin biar nggak ngomong atau apalah. Dan menariknya itu hanya diketahui oleh si penulis wafak itu. Jadi orang yang mengerti wafak atau tulisan-tulisan Arab yang entah digantung, entah ditempel, itu hanya mereka-mereka yang tahu eh, wafak ini masih ada khasiatnya atau enggak. Kakak saya pernah tuh ngelihat ada di dinding begitu tulisan Arab dengan ya saya sih kurang tahu ya tulisan Arabnya seperti apa.
nggak bisa bacanya juga dengan beragam bentuk yang lingkaran, yang kotak, dengan ada lafaz Allah di situ. Nah, kakak saya tuh pernah bilang, "Ah, ini udah habis masa berlakunya begitu. Jadi seperti sudah tidak ada khasiatnya." Ternyata orang-orang yang mengerti wafak itu, dia juga bisa tahu ini udah habis, ini masih ada, ini yang benar, ini yang bukan begitu. Jadi sepertinya hanya orang-orang tertentu aja yang memang ngerti, dan nggak sembarang orang bisa sekedar menulis, mencontoh misalnya ada di buku, kan ada tuh di buku-buku eh, penulisan raja lengkap dengan rumusnya, ya itu ternyata nggak bisa dipelajari secara otodidak, tapi betul-betul ada gurunya. Nah, kebetulan waktu itu kakak saya itu sudah pernah diajari di pesantrennya, hanya saja ibaratnya apa ya, kuncinya belum ada. Nah, itu lama tuh setelah lulus pesantren, kemudian ke Kairo belajar, lulus terus di rumah mengajar begitu, kemudian ketemu dengan Ustadz begitu dekat rumah. Nah, ternyata beliau punya buku tentang penulisan raja-raja itu, wafak-wafak itu. Nah, dari situ ketika dibuka buku tersebut, dia langsung paham. Jadi ternyata nggak semua orang mengerti ketika dibuka buku raja atau wafak-wafak dan semacamnya itu, ya nggak bisa begitu saja, tapi harus ada dasarnya. Nah, kebetulan kakak saya waktu itu punya dasarnya dari pesantren, pernah diajarin, cuma mungkin belum praktek atau gimana. Nah, ketika didapati buku itu dari tetangga ini, langsung nyambung. Dan dulu juga saya pernah lihat Ustadz tersebut itu menulis waktu kecil ya, jadi saya nggak terlalu tahu tulisannya apa. Yang saya ingat jelas itu tulisan Arab dalam piring, ya di piring itu, piring apa ya, melamin kali ya, yang putih itu. Ditulis pinggiran-pinggirannya ya menggunakan tinta apa ya, merah barangkali ya. Tulis melingkar sesuai apa namanya, wajan tersebut, sesuai piring tersebut. Kemudian diairi, airnya diminum. Nah, saya waktu itu nggak ngerti, ya masih kecil, masih ya namanya juga anak-anak masih main kan di tetangga-tetangga begitu. Ya, masih belum paham apa itu. Nah, sekarang-sekarang baru baru paham, oh ternyata itu salah satu wafak ya, atau pengobatan dengan penggunaan Al-Quran ya. Kalau memang itu Al-Quran saya nggak tahu jelas. Itu aja yang bisa di-share. Silakan yang lainnya, barangkali ada yang mau cerita di daerahnya ada apa. Ustaz Lutfi dari mana, Ustaz Lutfi? Tangerang ya, Ustaz Lutfi ya? Ya Ustaz, di Tangsel Ustaz. Di Tangsel ada apa nih tradisinya? Tradisinya yasinan, tahlil biasa. Oh ya, Sinan ya. Yang biasa ya, yang nggak ada yang beda gitu ya. Iya, eh, ada sih yang beda, cuman apa namanya, masih trial error lah ya, masih trial error gitu. Jadi eh, apa namanya, mungkin nanti teman-teman bisa kasih masukan ya. Cuman mungkin ada yang mau nanya, nanya dulu aja tuh Mas. Jadi teman-teman gini teman-teman, kita ada ada apa ya, kayak TPA gitu lah, ngaji sore anak-anak. Cuman memang kita buat konsep berbeda gitu. Kita buat konsep berbeda, em, tapi ini masih trial gitu ya, masih percobaan gitu. Konsep berbedanya adalah pertama apa namanya, kita apa namanya, selama pembelajaran sampai saat ini itu masih free lah gitu. Kemudian tapi kita apa namanya,
diberikan fasilitas pendidikan dan pengajaran yang terbaik lah begitu. Harapannya agar anak-anak zaman sekarang kan tantangannya berat ya, main gadget, kemudian orang tua mungkin nggak ngerti gitu ya. Tapi terus anak-anak juga ngomongnya dari perkataan perbuatan kayaknya miris lah gitu. Padahal mereka mungkin ya ngaji mah ngaji gitu. Jadi kayak nggak ada efek gitu. Sehingga kita buat sistem di mana syarat kenaikan tingkat mereka itu khususnya yang sebelum Quran menuju grade Quran gitu, itu selain memang keberhasilan dalam apa ya bacaannya itu nilai-nilainya terpenuhi, kemudian apa namanya mungkin di situ ada hafalan ya dia harus hafal gitu kan, ada prakteknya dia harus menguasai gitu ya. Itu kita lagi coba terapkan ada penilaian tentang suluk Ustaz. Suluk itu akhlak lah gitu. Eh, Kalau misalnya nilainya bagus, kemudian kehadirannya juga bagus, kita dalam setahun kita kasih dispensasi berapa toleransi, berapa tidak hadir gitu ya. Hafalan, bacaan itu bagus, tapi misalnya akhlak itu mencakup perbuatan, misalnya suka bully enggak, misalnya gitu ya, atau dia eh, apa namanya berbuat nakal enggak, misalnya gitu ya. Apalagi case yang lebih berat gitu ya. Kemudian satu lagi, kalau udah balik atau belum balik, kalau dia naik ke grade Quran dia harus sudah tutup aurat gitu. Nah itu sih sama jaga sholat, perkataan perbuatan baik sama tutup aurat. Penilaian suluk itu. Jadi walaupun dia bagus banget, tapi dia tidak memenuhi dari sisi suluknya itu nggak terpenuhi, maka dia tetap nggak bisa naik. Itu kita sampaikan persuasif ke orang tua sama ke anak-anak. Nah, kurang lebih begitu. Tapi yang sudah Quran mereka sudah wajib gitu. Kalau nggak ada konsekuensi di mana bisa kita kasih punishment. Ini berlaku 24 jam gitu, walaupun gajinya cuma sore gitu. Gitu. Eh, jadi ya kurang lebih begitu. Masih trial and error, tapi kalau saya lihat ini lumayan banyak apa namanya banyak indikasi keberhasilan lah gitu ya, minimal mereka kalau saya lagi keliling-keliling eh, di apa mereka yang tinggal di TPA itu ya kalau ngelihat kita mereka yang nggak tutup aurat pada kabur lah gitu kan. Itu kan indikasi mereka takut atau malu gitu. Tapi kurang lebih begitu. Itu sih yang sedang kita bangun ya. Bagaimana apa namanya di apa namanya anak apa mereka semua memahami bahwa ketika dia sudah masuk pada level grade Quran, maka dia harus punya akhlak yang baik, tutup aurat, kemudian dia jaga sholat. Kalau jaga sholat sih agak sulit ya kita dalam ininya, dalam apa namanya observasinya ya penilaiannya. Tapi kalau misalnya tutup aurat itu gampang gitu, karena mata-matanya dari anak-anak itu sendiri atau dari orang tua tetangga-tetangganya gitu. Atau memang kita kadang-kadang inspeksi aja siang-siang gitu kan lagi sore gitu. Itu kurang lebih begitu. Jadi itu mudah, yang kita lihat itu mudah. Sama termasuk perkataan perbuatan itu sama kalau misalnya itu laporannya dari seperti tadi. Kurang lebih sih begitu Ustaz. Tapi ini masih trial ya, dan memang eh, apa namanya karena memang gratis itu jadi orang gratis dan kita suka juga kasih hadiah, jadi anak-anak kita buat hatinya terikat ya, dia senang belajar di sini, tapi dia juga memahami bahwa kita tegas dalam peraturan ini, dan apa namanya mudah-mudahan sambil diedukasi terus ya tentang apa ya, hakikatnya sholat atau menutup aurat gitu. Biar mereka bukan cuma karena ini aturan, tapi memang memahami. Harapannya sih begitu Ustaz. Wallahu a'lam. Itu cerita dari saya. Kalau ada masukan dari memang ada pro kontra, waduh nanti pada pada kabur atau misalnya gimana gitu. Tapi realitanya semuanya pada bertahan sih. Ya, wallahu a'lam. Kalau ada masukan dari teman-teman
tentang living Quran ini boleh saya sangat senang sekali. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Em, TPA dengan sistem gratis ya, itu tidak mudah sebetulnya ya untuk menjalani hal tersebut. Karena dulu saya juga, kebetulan kakak saya, termasuk saya sendiri begitu, ketika masih kecil, ya SD, SMP lah begitu. Kan kakak saya juga membuka TPA begitu, terus gratis. Nah itu yang daftar banyak tuh. Banyak, hampir ratusan lah. Padahal dari sisi tempat ya sebetulnya nggak menampung. Jadi bahkan sampai keluar-luar ya di dalam TPA itu nggak muat. Bahkan gurunya juga masih terbatas. Nah ironisnya emang waktu itu ketika dimintain biaya untuk sekedar renovasi TPA itu mulai tuh satu-satu keluar, keluar, keluar. Bahkan ketika diundang rapat pun ya orang tua itu dari ya ratusan lah ya. Itu yang datang itu orang tua paling sepuluhan, nggak nggak ada setengahnya. Bahkan paling cuma 2-3% dari wali murid yang bisa datang untuk rapat membahas tentang renovasi TPA yang sebetulnya sih sudah hampir mau rubuh ya. Karena waktu itu kayu apa namanya penyangga gentingnya itu mau roboh. Cuma ya itu mungkin ya eh, karena gratis sepertinya orang tua itu sebagiannya kurang peduli. Jadi anaknya ngaji pun nyaris orang tua nggak tahu. Oh emang anak saya ngaji di situ ya? Karena mungkin ya, mungkin karena tertarik oleh ajakan teman atau tetangganya ngaji di sono yuk, ngaji di sono. Ayo ayo banyak tuh sampai ratusan. Jadi orang tuanya nggak tahu, anaknya dia tahu ngaji, cuma nggak tahu ngajinya di mana, bayarannya pun karena emang gratis. Jadi orang tua seperti tidak tahu menau, taunya ngaji di sana. Cuma ya itu ketika diambil infak sekedar untuk renovasi saja itu agak sulit seperti. Jadi lama-lama mulai terkikis tuh, hilang satu apa namanya santrinya begitu, sampai habis lama-lama. Itulah em, memang di sebagian masyarakat itu kalau untuk gratis, apalagi tidak ada donatur ya dalam satu lembaga pendidikan, emang agak sulit berjalan. Kecuali mungkin ada donatur yang siap dari sisi pendanaan, kemudian kita sebagai pengelola menggratiskan, nah itu masih bisa apa program-programnya berjalan. Karena bagaimanapun sehebat apapun program yang disusun, tanpa ada dana saya rasa sulit berjalan. Karena biar bagaimanapun semua butuh biaya, termasuk menggaji guru-gurunya, termasuk membeli perlengkapan Quran atau Iqra, atau mungkin butuh meja dan seterusnya. Saya kira itu di antara apa namanya kekurangan yang terjadi di masyarakat, khususnya di dekat rumah saya saat itu. Oke, sudah ada lagi kah yang mau bercerita? Saya bertanya, Ustaz, ingin bertanya, Ustaz. Iya, ya, silakan, Salindra. Mungkin ini pertanyaan bagi pemateri juga bagi Bapak dosen ya. Jadi apakah penelitian Living Quran ini dipakai gak di PTIQ gitu? Soalnya saya pernah ikutan curhat tesis yang sama Kaprodi. Jadi eh, Bapak Kaprodi menyebutkan bahwa penelitian di IAT ini harus berangkat dari teori gitu, bukan dari fenomena. Kayak misalkan teori di sini itu kayak pemerintah mengeluarkan peraturan bagi PNS boleh ta'adud.
gak boleh poligami, ini teori gitu. Terus gimana sih pandangan Al-Quran terhadap itu gitu kan. Sedangkan kalau berangkatnya dari fenomena ya, seperti misalkan di Garut ya, banyak janda sekarang mencapai 3.000 ya, itu kan fenomena gitu. Jadi kalau Kok bisa tidak tahu salah, antum fenomena kayak gituan, Ustadz Indra? saya dari Ya Garut udah kan. neliti udah. Dari semua fenomena Kalau kok bisa janda yang antum tahu itu? ya yang saya tahu janda aja Seth. Perhatian saya lebih lebih ini Seth, lebih banyak ke sana gitu. Pengganti apa aja sih Prihatin Mas? saya gitu Seth. Iya Seth. Jadi Janda emang apa? menggoda ya. Iya Seth. Bismillah Seth, kalau mau nambah Seth. Bismillah. 3.000 itu kebanyakan Ustadz Indra, ambil ambil dua aja cukup tuh. Iya Seth. Antum Seth. Bismillah Seth, nambah Seth. Iya, jadi kan itu fenomena ya Seth. Fenomena gitu. Sedangkan kalau tidak salah kata Kaprodi itu penelitian IAT itu harus berangkat dari teori gitu. Kalau sekedar fenomena ya udah ceramain aja gitu. Gak usah dibikin tesis katanya. Itu yang saya mau cross check itu apakah emang penelitian Living Quran ini bisa digunakan di PTIQ tidak. Soalnya kan kalau dilihat tadi bahwa eh, penelitian Living Quran ini memang berangkat dari fenomena gitu ya. Fenomena yang terjadi di masyarakat. Itu mungkin yang saya tanyakan. Masya Allah, pertanyaan Ustaz Indra ini benar-benar akan apa ya, menjawab nantinya ya. Kira-kira kalau kita mau melakukan penelitian living Quran, apakah disetujui atau tidak? Ya sebenarnya itu kembali ke aturan masing-masing kampus ya. Karena kalau tadi dikatakan Pak Kaprodinya apa namanya sudah tidak mengizinkan misalnya, ya mau nggak mau kita mengambil penelitian lainnya. Namun sebetulnya tema penelitian living Quran ini kan bisa menjadi khazanah keilmuan kita. Artinya kalaupun penelitian living Quran ini tidak disetujui di PTIQ misalnya, setidaknya kita bisa tahu, oh ternyata penelitian itu ada loh yang living Quran, hanya saja PTIQ belum mengizinkannya misalnya begitu. Jadi secara keilmuan, living Quran ini termasuk khazanah keilmuan baru. Ya masalah izin dan tidaknya kan seperti saya sampaikan tadi tergantung dari kampus tersebut. Namun tetap tidak mengurangi apa ya, gairah kita untuk menuntut ilmu, untuk mencari pemahaman tentang living Quran ini. Kalau saya lihat sih waktu beberapa ya, kemarin kalau nggak salah ya, di IBIH Tafsir juga ada tentang living Quran, di beberapa tesis juga. Saya lihat ada yang judulnya Living Quran. Kemungkinan ya, kemungkinan saya menilainya ketika sudah diteliti oleh teman-teman sebelumnya, mungkin ya, mungkin hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Pak Kaprodi kita, sehingga beliau berkesimpulan bahwasanya Living Quran sepertinya tidak pas diteliti untuk di PTIQ, karena mungkin mintanya atau inginnya apa tadi berangkat dari teori, kemudian baru kita ke fenomena begitu. Barangkali itu tanggapan dari saya. Mungkin nanti Pak dosen bisa me- menyambung apa yang tadi sudah dijelaskan. Ya, silakan yang lain barangkali ada yang mau menanggapi atau mau bertanya atau masih penasaran.
atau hal lainnya. Kalau tidak, ya kita cukupkan saja. Silakan barangkali ada yang mau disampaikan. Tahun lalu teman saya Living Quran judulnya, cuman bukan IAIT ya, MPD dia, pendidikan itu Living Quran. Cuman kalau IAIT kurang tahu juga ya. Oke, gimana yang lain? Sudah cukupkah? Atau masih ada yang mau didiskusikan? Ustadz Farhan barangkali kayaknya udah siap-siap nih. Gimana Ustadz Farhan? Dengan apa nih? Background Ka'bahnya. Monggo Ustadz Farhan, ada yang mau diceritakan kan nih tentang Living Quran? Insya Allah. Nih ada saat cuman waktunya udah ini saat udah mau habis nih. Gimana? Ya dipersingkat aja biar kita dapat ilmunya nih dari Ustadz Farhan. Masya Allah. Ustaz Farhan ini kayaknya biasa ngerukiah kayaknya. Hmm? Living Quran itu juga kan? Kan Living Quran juga termasuk. Iya betul sekali Living Quran ini praktisi malah ini ya. Silakan Ustadz Farhan, apa yang mau Ustaz, disampaikan? ini kan tadi disebutkan di makalah bahwa salah satu kajian Living Quran itu berkaitan dengan MTQ Ustaz ya. Ini kan kaitannya sama Al-Quran MTQ ini. Dan ini merupakan salah satu realitas sosial. Ada gitu. Benar-benar hidup di tengah masyarakat. Tapi disebutkan kajian ini pernah disebutkan oleh Kiai Haji Misbah Mustafa dalam kitabnya Al-Iqlil, bahwasanya beliau memberikan kritikan terhadap praktik MTQ modern, bahwa di dalamnya terdapat politik-politik, sehingga misalkan juri bisa disuap di dalam MTQ. Kemudian, apalagi, adanya, apa namanya, yang harusnya MTQ ini menjadi sebuah syiar Islam, ternyata sekarang banyak sekali peserta-peserta yang dibandingkan meniatkan diri untuk mensyiarkan Islam lebih banyak riaknya gitu kan. Itu kata Kiai Haji Misbah Mustafa. Nah, bentuk kritikan ini tadi kan disebutkan bahwasannya penelitian Living Quran ini tidak ada kaitannya dengan kritik kritik terhadap sesuatu, tidak ada membenarkan dan mensalahkan. Jadi pertanyaannya, apakah bentuk kritikan ini merupakan salah satu bentuk penelitian Living Quran dengan catatan bahwa ternyata boleh loh penelitian Living Quran ini berupa kritikan. Atau yang kedua, kemungkinannya ini bukan merupakan penelitian Living Al-Quran. Jadi bagaimana tanggapan pemakalah? Masya Allah, tuh kan luar biasa ya. Kalau Ustadz Farhan udah ngomong itu kita tercerahkan ya. Bahkan penasaran kira-kira jawabannya apa nih. Silakan Ustadz dulu. Nah, ini udah siap nih Ustadz dulu. Silakan dikomentari. Gimana yang terakhir Ustaz? Jadi ada dua kemungkinan saat apakah bentuk kritikan Kiai Haji Misbah Mustafa terhadap MTQ ini adalah bentuk penelitian Living Al-Quran, berarti dengan catatan pemakalah kurang tepat, atau kaidah yang ada kurang tepat, bahwasannya kajian Living Al-Quran ini tidak bisa bentuknya dalam apa tadi pembenaran atau pensalahan terhadap sesuatu. Atau kemungkinan yang kedua, ini bukan apa jenis penelitian Living Al-Quran. Jadi gimana tanggapannya? Kalau tanggapan dari saya itu kan penilaian subjektif ya Ustadz ya, dari seorang tokoh Al-Ibris atau Al-Iqlil itu tafsir Bisri Mustafa kan Al-Ibris ya, Bisri Mustafa. Jadi menilai secara subjektif bahwa dalam prakteknya terdapat unsur ria, kemudian ada unsur politik dan semacamnya. Tapi kan terlepas dari itu, penelitian Living Quran itu
yang kita teliti secara keseluruhannya, Ustadz. Secara keseluruhan dalam praktek di masyarakat MTQ itu bagaimana. Sehingga tadi yang disebutkan dengan pemaparan Ustadz Isnain, itu metode-metodenya menggunakan observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumentasi bagaimana dampak di hadapan masyarakat. Nah, saya rasa kalau subjektif saya sendiri sebagai orang biasa, bukan mufasir, eh, ya masih banyak manfaatnya daripada yang disampaikan oleh Bisri Mustafa. Adapun kritik yang disampaikan itu hanyalah bentuk kritik personal, Ustaz. Bentuk kritik personal terhadap peserta yang seharusnya meluruskan niatnya, kemudian personal juri mungkin yang harus jujur dalam praktik penilaian dan semacamnya. Tapi secara penelitian di Quran, eh, saya rasa itu lebih lebih kompleks dan lebih lebih lengkap gitu ya Ustaz ya. Di situ yang dinilai mungkin eh, bagaimana dampak di hadapan masyarakat, kemudian eh, hidupnya Al-Quran di situ bagaimana. Nah, itu mungkin dari saya. Adapun rumus atau teori bahwa dalam penelitian itu tidak boleh membenarkan dan tidak boleh menyalahkan, saya masih masih kekeh, masih kokoh dengan pendapat itu. Karena kalau kita langsung menyalahkan, ya kita tidak netral gitu Ustadz dalam dalam meneliti. Dari berangkat kita sudah, oh ini salah nih. Pasti kita mencari pertanyaan-pertanyaan yang mendukung terhadap posisi kita sebagai peneliti kan gitu. Sedangkan kita peneliti harus netral dalam arti harus sesuai dengan data, berapa apanya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan dalam kurang lebih itu Ustaz, mau tambahkan Ustaz Surya atau Ustaz Isnain. Ya, Ustaz Isnain, silakan. Ya, udah siap nih Ustaz Isnain dengan jawaban-jawabannya. Silakan Ustaz Isnain. Ya, kalau dari saya sih lebih ini ya, ya seperti yang disampaikan Ustadz Ulum tadi. Jadi di dalam penelitian itu kita harus objektif. Artinya tidak boleh ada unsur subjektif di situ, karena yang akan kita yang kita kaji, kita teliti itu adalah sebagai deskripsi perjalanan sejarah perkembangan, misalkan MTQ seperti apa perjalanan sejarahnya, perkembangannya dari hari ke hari, bulan, kemudian dari tahun ke tahun, sehingga tergambar jelas ya seperti apa livi Quran dalam apa istilahnya dalam bentuk MTQ itu, dan bagaimana respon masyarakat terhadap Al-Quran ya dalam hal ini MTQ seperti itu. Jadi tidak ada apa istilahnya terkesan subjektif. Nah, baru setelah kita sudah mengetahui secara detail, bisa mendiskusikan perjalanan dan sejarah secara keseluruhan, baru ketika penelitian itu sudah selesai, baru kita bisa dan mungkin itu sekedar. Ya, baik. Saya juga ingin menambahkan ya. Kalau tadi misalnya MTQ masalahnya itu em, juri misalnya disuap, kemudian tadi em, apa namanya, syiar Islamnya tidak terlihat, hanya apa namanya, sikap pria yang ditonjolkan misalnya. Itu bisa kita jadikan penelitian yang di dalam tujuannya nanti kita bisa mencantumkan solusi secara teoritis. Jadi penelitian itu em, bisa menggambarkan saja, bisa juga setelah menggambarkan kita apa namanya mencari solusi praktis yang bisa dilakukan agar
tidak lagi terjadi apa tadi juri disuap, itu bisa. Nah, permasalahan pentingnya kira-kira kalau isu itu akan kita angkat, apakah kita bisa membuktikan jurinya itu disuap? Nah, itu saya kira butuh informasi yang benar-benar terang benderang, baik itu saksinya, ya mirip-mirip BAP begitu, ya benar-benar juri itu terbukti disuap. Kemudian kalau tadi ria, apakah kita bisa membuktikan ada ria di situ, tidak ada syiar Islamnya? Nah, itu kita sebagai peneliti harus mampu menjawab itu. Kalau itu dijadikan satu masalah yang akhirnya akan kita teliti. Dari situ nanti kita bisa mencari solusinya. Dari Al-Quran misalnya, solusinya misalnya ada larangan suap. Kita ketengahkan tuh dalil-dalil suap, baik dari Quran maupun hadisnya. Termasuk tadi ria, kita bisa ungkapkan di situ solusi versi Al-Quran atau versi hadis seperti apa agar tidak ada ria dalam diri apa si apa namanya peserta lomba begitu atau panitia mungkin atau jurinya yang tadi katanya disuap. Nah, itu kita bisa mencari atau merumuskan solusi-solusi sehingga tidak lagi terjadi suap kalau memang terjadi suap di antara para juri ya. Itu saya kira ya, Ustaz Farhan. Kira-kira bisa terjawab atau masih bingung? Gimana Ustaz Ya, Farhan? sudah. Cukup, Ustaz. Masya Allah, ini sangat jelas. Terus cukup ya. Alhamdulillah. Ya, silakan Ustaz Zakaria, kita persilakan. Oke, saya simpulkan ya. Sebagian besar tadi sudah jelas lah diterangkan oleh pemakalah ya. Living Quran, Al-Quran yang hidup di tengah masyarakat sehingga ayat-ayat Al-Quran ini menjadi tradisi lokal, local wisdom. Masalah itu baik atau buruk tadi seperti yang ditanyakan, kalau dalam penelitian pun ada apa namanya epistemologi, aksiologinya, aksiologi baik buruk ya, estetik itu dia tidak melihat itu dalam Living Quran. Meskipun ayat Al-Quran ini penggunaannya untuk kesyirikan, kan ada juga kan, membungkus ayat Al-Quran tadi disebutkan ada jarah, kemudian apalagi jimat yang digunakan dukun-dukun. Ini tidak melihat itu. Jadi kalau ada sesuatu fenomena yang unik, yang mana fenomena ini menggunakan ayat-ayat Al-Quran, teks Al-Quran yang dijadikan jarah atau dibungkus dalam kain kafan, itu bisa diteliti. Jadi bagi teman-teman yang tertarik meneliti seperti itu, carilah fenomena-fenomena yang unik. Jadi tidak mesti fenomena itu harus halal atau apa harus halal saja gitu. Dukun yang menggunakan ayat Al-Quran dalam memanggil jin-jin, ya, misalnya diyakini di suatu komunitas, ya silakan saja gitu. Yang penting ada ayat Al-Quran yang dijadikan alat, menjadikan media untuk menjadi tradisi lokal. Jadi living Quran itu kan begitu dia. Jadi bagaimana respon masyarakat terhadap Al-Quran yang jadikan tradisi. Sebenarnya kan ini istilah living Quran kan sudah jelaskan di makalah 2000 berapa? 2005 ya. Ketika seminar di Win Jogja. Eh, tapi cikal bakal living Quran ini sebenarnya kan dari 2015, 2014 sudah muncul, cuma belum dijadikan suatu istilah living Quran. Misalnya kayak Sunan Kalijaga, ya. Ini tradisi-tradisi NU lah. Kita bilang tradisi NU ya, eh, menggunakan tembang atau lagu-lagu yang disisipkan di situ, ada ayat-ayat Al-Quran. Kemudian apalagi kayak tradisi tahlilan, ya. Apakah tahlilan itu siapa ini yang merumuskan tahlilan tuh yang dari ada Al-Fatihah ya, kemudian dicampur dengan surah Al-Baqarah yang 5 ayat, dicampur dengan surah apa ada ayat kursi juga di situ. Apakah ini berasal yang dirumuskan dari Ja'far Al-Barzanji yang menulis kitab apa? Kitab Al-Barzanji atau yang nulis juga pengarang apa tuh? Rotibul Haddad, eh, Alwi Al-Haddad. Siapa yang merumuskan tahlil ini? Jadi kan masih masih apa ya? Masih para ulama kan masih apa ya? Masih berselisih paham siapa yang sekarang merumuskan tahlil ini. Sehingga jadi tradisi lokal ya. Setiap ada orang meninggal,
Jadi kalau tradisi NU kan membaca itu kan, tahlilan itu. Apakah ini dari Sunan Kalijaga, apakah tadi Ja'far Al-Barzanji, ataukah Sayyid Abdullah Haddad tadi itu yang membuat Rotib Al-Haddad? Saya rasa nggak tahu ya, apa udah ada yang neliti ini gitu. Tapi ini jadi tradisi di apa ya? Di apa namanya? Di masyarakat ya. Yang dibaca sampai tiga malam berturut-turut, ada yang dibaca sampai 7 malam ya kan? Bahkan ada juga yang dibaca di kuburan. Ah, ini tadi ya, di kuburan. Jadi di kuburan itu tahlilan ini, rangkaian-rangkaian ayat-ayat Al-Quran dipadukan dengan hadis-hadis ini, itu dijadikan apa ya, di kuburan itu fenomena orang dibayar. Pernah nggak istilah gitu? Jadi kalau ada orang meninggal, biasanya kalau orang yang punya lebih dana yang banyak ya, misalnya dari kalangan NU ya misalnya ini, itu membayar orang, ini tradisi masyarakat, membayar orang untuk membaca rangkaian-rangkaian Al-Quran itu khusus di kuburan. Jadi kuburan itu dibuat semacam pendopo sementara lah, yang nggak permanen ya, untuk membacakan ayat-ayat itu kepada apa namanya, orang yang baru meninggal sampai 40 hari, dan itu dibayar. Ya, silakan saja ya, dari mana tradisi ini. Jadi dia tidak melihat apakah itu baik atau nggak buruk. Yang penting di mana ada ayat Al-Quran, digunakan siapapun itu, ya, mau dia itu pengguna kesyirikan atau pengguna yang bagus-bagus saja, dia melihat situ. Nah, silakan saya teliti seperti itu. Jadi ambillah fenomena-fenomena yang unik, kemudian dijadikan penelitian. Lebih kepada local wisdom lah kalau living Quran tadi itu. Saya rasa itu aja yang bisa saya simpulkan. Nah, silakan di closing statement. Baik, Alhamdulillah. em, Materi kita hari ini, diskusi kita hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan bisa menjadi manfaat ya untuk kita semua. Demikian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, difoto, langsung di share di grup ya. Dari kalian, silakan. Yuk, 1, 2. Oke, siap. Ya, silakan di share. Belum kelihatan di grup. Robot. Ayo, silakan di share di grup. Oke, terima kasih. Minggu depan terakhir materi ya, gitu ya Pak Surya kan? Desain penelitian tafsir ya, minggu depan terakhir kan? Benar nggak? RPS, saya nggak lihat RPS. Ya benar ya? Masih ada 2 lagi apa ya? Bodoh lagi Teman-teman berarti. yang belum. Dua materi lagi berarti ya. Pekan depan terakhir, Ustaz. Oh ya, terakhir berarti mereka teman. Ya terakhir kan? Nah setelah itu baru mulai. Saya rasa kita sepakatnya yang untuk pedoman itu perlu dibahas nggak tuh? Pedoman itu. Pedoman buku pedoman tuh. Atau Iya langsung Ustaz, kita perlu presentasi penjelasan itu. proposal aja. Hah? Perlu dibahas nggak? Sepertinya nggak usah Bapak. Jadi nanti langsung praktek. Kemudian kalau misalkan ada hal yang perlu Ya, jadi nggak perlu kita bahas ya. Ya, saya kira seperti Ya, itu oke. lebih Jadi efektif. langsung Ambil presentasi jalan aja proposal berarti aja ya. Ya, betul. Ya, berarti minggu depan itu terakhir materi, langsung kita presentasi proposal. Jadi yang sudah presentasi proposal, kan saya pembimbingnya di sini ya. Silakan daftar ujian kompri ya, yang berminat. Silakan mendaftar kompri karena sudah disahkan. Pokoknya sudah sah nanti ketika sudah proposal tadi ya, presentasi proposal. Jadi gitu saja ya.
Jadi nunggu nunggu kita presentasi proposal dulu di grup ini, maksudnya begitu, Ya, Ustaz? nanti kan presenter proposal, makanya kita nggak usah adakan yang buku pedoman itu, baca sendiri saja di buku pedomannya. Jadi presentasi proposal, ya semua orang harus harus presentasi, kan sudah ditulis ketika UTS kan. Nah, setelah dia nanti presentasi, ya silakan mau ujian apa kompre. Sudah bisa melanjutkan Untuk untuk bab, ya bab 2 lah berarti kan. Kalau udah proposal kan sudah bab 1, ya silakan untuk melanjut bab 2. Jadi bab untuk 2 urutannya gimana, Ustaz? ya semester ini kan berarti sudah selesai bab 1 nih ceritanya nih kan. Kalau dia benar-benar nulis tadi proposalnya itu, berarti dia harus selesai bab 1 di semester ini. Inilah fungsi metodologi apa nih kan, tafsir ini. Berarti sudah selesai dia di semester ini bab 1. Itulah setelah itu dia ujian proposal, apa ujian kompre. Nah, setelah ujian kompre ya silakan untuk ini kan melanjutkan bab 2, bab 3 dan lagi-lagi ada plan B. Silakan kalau nggak mau tulis tesis kena 150 halaman ya tulis ini apa namanya artikel. Artikel itu bervariasi. Ada juga yang 2,5 juta, ada juga. Ada yang 2 juta, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta. Kemarin ada yang dapat 2,5 tuh, Sinta satu loh. Itu murah banget dia. Habis. Sinta satu. 2,5 Habis. dapat murah banget dia. Mungkin dia bisa nego sama ininya mungkin ya. Nggak tahu juga saya. Nah saya share nomornya. Ada mahasiswa yang lagi ongoing. Namanya siapa ya? Dia kabari saya Dinda Aulia lagi ongoing tapi sudah publish ininya artikel Sinta satunya. Tapi dia lagi ongoing kayak kalian. Jadi artinya dia sudah nggak perlu lagi nulis tesis. Jadi cuma hanya menyelesaikan materinya aja dia gitu. Jadi dia tesis nggak lagi karena sudah publish. Baru publish di bulan Mei ini. Ya, bulan Mei Emang ini harus sampai publish dia. Sinta berapa, Ustaz? Sinta satu dia terbitnya. Dia bayar Cukup saya tanya cukup Sinta 2,5. satu saja atau ada Sinta-Sinta lainnya? Wajib Sinta satu, nggak bisa yang lain. Oh, Wajib Sinta satu. maksimal 10 juta, Ustaz. Ya, paling paling besar segitu. Yang kemarin dapat 2,5, ada juga yang 2,5. Itu yang Dinda. Nanti saya share lah Oh, nomornya. Coba. artinya maksudnya kalau sudah upload kayak gitu, udah bayar kayak gitu, berarti udah nggak ada ikut-ikut sidang lagi, nggak ada bikin tesis lagi. Nggak ada lagi. Udah sepadan dengan apa itu? Sudah sepadan dengan tesis. Tugas akhir. Nah, silakan mau mau itu atau tesis, silakan. Ya, terserah kalian lah kemana ininya nanti mau itu atau tesis ya silakan. Ada plan A, ada plan B. Ya harganya bervariasi lah. Nanti coba tanya si Dinda itu aja ya. Saya share nomornya. Apakah dia ada orang dalam di situ? Saya nggak tahu juga. Pokoknya nanti konsultasinya sama Dinda ya. Terima kasih ya. Kita ketemu lagi di hari Rabu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.